Halo semua, selamat datang di video belajar kripto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Mainline, Womanly, Numbers Down. Kita hidup di zaman informasi, di mana opini bisa datang dari mana saja. Media, influencer, bahkan orang di sekitar kita bisa berbicara apa saja tentang keuangan, aset, atau investasi. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang tidak bisa dibantah, yaitu data. Kalimat Mainline, Womanly, Numbers Down adalah kutipan terkenal yang menegaskan bahwa fakta berbasis angka adalah bukti paling objektif dalam membuat keputusan. Ketika kita berbicara tentang investasi, kita tidak perlu mendengarkan opini yang tidak didukung oleh data. Kita hanya perlu melihat angka, melihat pertumbuhan, dan melihat hasil nyata dari suatu aset selama periode waktu tertentu. Dan inilah alasan mengapa kita akan membedah angka-angka dari berbagai aset untuk melihat siapa yang benar-benar menang. Kita lanjut teori ekonomi. Dalam dunia ekonomi, kita sering diajarkan bahwa membuka usaha adalah jalan utama menuju kemandirian finansial. Tapi kenyataannya tidak selalu seindah itu. Banyak orang yang menginvestasikan waktu, tenaga, dan modal besar untuk membangun bisnis. Namun akhirnya mereka justru mengalami kerugian. Entah karena manajemen yang kurang tepat, perubahan pasar, atau ketidakmampuan bersaing. Maka dari itu, ada pendekatan lain dalam teori ekonomi, yaitu memarkir uang yang kita miliki di aset yang tepat. Artinya, kita tidak harus selalu menjadi pengusaha untuk bisa menang secara finansial. Kadang hanya dengan menyimpan uang kita pada aset yang memiliki performa baik dalam jangka panjang, kita bisa mendapat hasil yang jauh lebih besar, tanpa harus menjalani resiko dan kerja ekstra seperti menjalankan bisnis sendiri. Ini adalah perubahan cara pandang dari aktif menghasilkan ke pasif menumbuhkan. Kita lanjut ke menang atau kalah. Dalam investasi tidak ada zona abu-abu, hanya ada dua hasil, menang atau kalah. Ini bukan soal idealisme, bukan juga tentang strategi kompleks yang sulit dimengerti. Prinsip ekonomi dan investasi adalah soal menghitung uang secara rasional. Berapa yang kita masukkan dan berapa yang kita dapatkan kembali. Kalau hasilnya positif, kita menang, kalau negatif, kita kalah. Jadi, jangan teralihkan oleh jargon-jargon yang membingungkan. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah uang kita bertambah atau berkurang? Dan inilah mengapa kita akan membandingkan berbagai aset berdasarkan performa aktualnya, agar kita bisa menentukan pemenangnya dengan jelas berdasarkan angka. Oke, kita lanjut ke grafik Bitcoin dari 2010. Sekarang kita masuk ke data yang tidak bisa dibantah. Sejak diluncurkan tahun 2009 dan mulai diperdagangkan secara terbuka pada tahun 2010, Bitcoin telah menjadi salah satu fenomena keuangan terbesar dalam sejarah manusia modern. Grafik Bitcoin sejak tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang sangat mencolok. Dari harga hanya beberapa sen, kini Bitcoin telah menyentuh puluhan ribu dolar per kepik. Total kenaikannya lebih dari 8 juta %. Ya, 8 juta %. Ini bukan kesalahan tulis. Jika Anda berinvestasi Rp100.000 di tahun 2010, nilai itu bisa bertumbuh menjadi miliaran bahkan triliunan rupiah hari ini. Tidak ada aset lain dalam sejarah modern, baik saham, emas, properti, bahkan startup teknologi sekalipun, yang mencatatkan angka pertumbuhan sebesar ini dalam kurun waktu hanya sekitar 1 dekade. Kemudian lanjut ke grafik emas dari 2010. Sekarang mari kita bandingkan dengan aset yang sudah dikenal jauh lebih lama, yaitu emas. Emas telah dianggap sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun. Banyak orang mengandalkan emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi. Tapi bagaimana performa emas selama periode waktu yang sama? Dari 2010 hingga sekarang, ternyata emas hanya naik sekitar 100% atau naik 2 kali lipat. Artinya jika kamu menyimpan 100 juta dalam bentuk emas di tahun 2010, hari ini nilainya kira-kira menjadi 200 juta. Tentu ini bukan angka yang buruk, tapi jika dibandingkan dengan Bitcoin, perbedaannya sangat mencolok. Ini menunjukkan bahwa emas memang stabil, tapi tidak agresif dalam pertumbuhan. Contoh untuk pelindung nilai, tapi bukan pengganda kekayaan secara signifikan.
Selanjutnya mari kita lihat performa pasar saham, khususnya melalui indeks S&P 500, sebuah indeks yang mewakili 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Indeks ini sering dijadikan benchmark global untuk melihat performa pasar saham secara umum. Dari tahun 2010 hingga sekarang, S&P 500 mengalami kenaikan sekitar 371%. Artinya investasi sebesar 100 juta di tahun 2010 akan menjadi sekitar 471 juta hari ini. Ini adalah angka yang jauh lebih baik dibandingkan emas dan menunjukkan bahwa pasar saham masih memberikan hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, Bitcoin menjadi pemenang mutlak dalam hal pertumbuhan kapital. Sekarang mari kita konkretkan semua angka yang tadi sudah kita bahas ke dalam satu simulasi sederhana. Bayangkan, kamu memiliki uang sebesar 100 juta di tahun 2010 dan kamu ingin menginvestasikannya tapi belum tahu kemana. Pilihannya waktu itu cukup umum, emas, saham lewat S&P 500, atau aset yang masih sangat asing saat itu yaitu Bitcoin. Mari kita lihat bagaimana hasilnya jika kamu memilih emas 100 juta. Kamu akan tumbuh menjadi sekitar 200 juta. Kenaikannya hanya 100%, stabil tapi tidak luar biasa. Sekarang bagaimana jika kamu pilih S&P 500? Investasi kamu akan berkembang menjadi sekitar 470 juta. Jauh lebih baik dari emas tapi tetap terasa biasa jika dibandingkan dengan yang berikutnya. Karena jika kamu memilih Bitcoin, ceritanya akan sangat berbeda. Dan itulah yang akan kita bahas di slide berikutnya. Disinilah cerita menjadi luar biasa. Jika kamu berinvestasi 100 juta ke Bitcoin di tahun 2010, nilai investasi kamu saat ini bisa mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Ya, kamu tidak salah dengar, 8 triliun rupiah. Angka yang hampir mustahil dipercaya, tapi benar-benar terjadi. Inilah keajaiban dari efek eksponensial dan potensi pertumbuhan aset yang destruktif. Bitcoin pada saat itu tidak hanya menjadi alternatif investasi, ia menjadi representasi dari evolusi keuangan. Jadi jika kamu menyesali keputusan masa lalu, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang melewatkan kesempatan ini, tapi jangan khawatir, karena seperti yang akan kita bahas nanti, di kesempatan kedua mungkin masih ada. Kini Bitcoin bukan lagi sekadar eksperimen. Ia telah menjadi bagian dari arus utama sistem keuangan global. Lembaga-lembaga besar seperti BlackRock, Bitwise, WisdomTree, Fidelity, dan Invesco yang sebelumnya mungkin skeptis, kini justru menjadi pemain aktif. Mereka telah mengajukan aplikasi Bitcoin Exchange Traded Fund atau ETF, sebuah langkah monumental dan legitimasi aset kripto di mata dunia keuangan tradisional. Mengapa ini penting? Karena ketika institusi besar mulai masuk, artinya kepercayaan telah terbentuk, dan bukan hanya kepercayaan, tetapi juga potensi arus dana triliunan dolar yang akan mengalir masuk ke pasar Bitcoin. Ini membuka pintu bagi investor konvensional, dana pensiun, dana institusi, bahkan investor retail biasa untuk berpartisipasi secara legal dan mudah dalam investasi Bitcoin. Untuk memahami dampak dari ETF, kita bisa belajar dari sejarah, khususnya dari ETF emas pertama yang diluncurkan di New York Stock Exchange pada tahun 2004. Sebelum ETF itu dirilis, kapitalisasi pasar emas ada di kisaran 1 triliun dolar. Emas sudah dianggap bernilai, tapi akses terhadapnya masih terbatas dan kurang liquid. Setelah ETF emas disetujui dan diperdagangkan, segalanya berubah. Akses menjadi mudah, investor bisa membeli emas seperti membeli saham, dan dalam waktu 20 tahun kapitalisasi pasar emas melonjak menjadi 13 triliun dolar. Artinya hanya karena hadirnya ETF, nilai pasar emas naik lebih dari 3 kali lipat. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana jika hal yang sama terjadi pada Bitcoin. Nah, secara probabilitas dan matematis, potensi itu sangat terjadi. Jika saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin masih berada di bawah 2 triliun, lalu suatu saat nanti ke angka 20 triliun dolar, maka harga per keping Bitcoin akan mengalami lonjakan yang sangat drastis. Tentu banyak orang akan berkata, bukankah sudah terlambat? Tapi ingat, banyak orang yang juga merasa terlambat membeli Bitcoin di harga $1.000, $10.000, bahkan $30.000.
Sekarang nilainya bisa jauh lebih tinggi dan tetap akan naik jika adopsi terus tumbuh. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah sudah terlambat, tapi lebih kepada apakah kita rela kehilangan peluang sekali lagi, karena kadang dalam hidup terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita tahu bahwa Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Ia memiliki karakteristik langka, tahan inflasi, dan tidak bisa dipalsukan. Ia juga tidak bisa dicetak seenaknya oleh pemerintah. Jadi jika kita mengikuti logika yang sama seperti emas, dan jika sejarah benar-benar terulang, maka potensi harga Bitcoin bisa mencapai antara $300.000 hingga $500.000 per kepik. Angka ini bukan sekadar harapan, ini adalah estimasi berdasarkan pertumbuhan kapitalisasi pasar jika Bitcoin mendapat arus masuk dana institusional dalam skala besar. Tentu, ini bukan ajakan membeli, ini adalah ajak berpikir secara strategis berdasarkan angka dan sejarah, karena seperti yang kita bahas di awal, manly, womanly, number down. Dan jika angka-angka ini benar, maka waktu terbaik untuk menyadarinya adalah sekarang. Kita hidup di era yang sangat berbeda dibanding 10 atau 20 tahun lalu. Dulu hanya investor besar dan orang dalam yang tahu peluang emas. Hari ini informasi terbuka untuk semua. Tapi justru karena terlalu banyak informasi, banyak yang malah bingung untuk bertindak. Bitcoin bukan hanya tentang cuan, bukan sekadar angka triliunan. Ini adalah simbol dari pergeseran besar dalam dunia keuangan global, dari sistem lama yang sentralistik menuju sistem baru yang terdesentralisasi. Kita sedang menyaksikan transisi yang sangat langka terjadi di depan mata kita. Dan seperti semua transisi besar dalam sejarah, hanya sedikit yang menyadari dampaknya sebelum semuanya berubah. Mungkin Anda bukan orang paling pertama, bukan yang paling awal masuk, tapi masih jauh dari kata terlambat, karena peluang besar bukan datang saat semua orang itu masuk. Peluang besar datang saat semua orang masih ragu-ragu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menonton sejarah terjadi atau kamu akan ikut jadi bagian dari sejarah itu sendiri? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika menurut kamu ini membuka wawasan dan layak disebarkan, bantu kami dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang paham tentang arah baru dunia keuangan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.